Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Kurniawan dari kelas 10-8, nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi geografi dari awal sampai akhir. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian geografi. Geografi terdiri atas geo dan grafen yang memiliki arti gambar dan bumi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan lingkungan atau bumi. Geografi memiliki timeline perkembangan geografi klasik, geografi abad pertengahan, geografi modern, geografi akhir abad 19, geografi muntakhir. Yang pertama, geografi klasik. Geografi pertama muncul pada tahun 300 sebelum Masehi. Nama orang yang sering muncul di geografi klasik adalah Eratosthenes. Pengenalan pertama disebut peta. Periplus adalah teknik membuat peta dengan memperkirakan jarak dengan membuat daftar pelabuhan garis pantai. Yang kedua, geografi abad pertengahan. Geografi abad pertengahan dikembangkan oleh orang Arab. Tokohnya yaitu Idrisi, Ibnu Battuah, Ibnu Battuta, Ibnu Khaldun. Geografi abad pertengahan menghasilkan buku yang berjudul Travel in Asia and Africa 1325 sampai 1354. Dilanjutkan oleh Marco Polo, orang Itali, pada akhir abad pertengahan, tetapi hanya ke Asia. Peningkatan minat mempelajari geografi yang ada di geografi abad pertengahan yaitu Gold, Glory, Gospel. Terus geografi modern dari awal abad 18, abad 19 awal, yaitu tahun 1700 sampai tahun 1800-an, ilmu geografi sudah menjadi kurikulum pada universitas di Eropa. Negara yang menerapkan pertama kali yaitu Prancis dan Jerman. Tokohnya yang berada di geografi modern yang berperan yaitu Immanuel Kant, Alexander van Humboldt, Karl Peter, dan yang terakhir Charles Darwin. Terus selanjutnya geografi abad 19. Lebih fokus pada iklim, tumbuhan, hewan, dan binatang dan bentang alam. Kajian pada manusia berkurang. Tokoh yang mengenalkan yaitu Friedrich Ratzel, Ferdinand van Richthofen, Harsoene, Vidal de Labache, Preston, James from the Betian. Masuknya geografi dibawa oleh Albert Russel Wallace. Selama 8 tahun dari tahun 1854 sampai 1862 menjelajahi Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Geografi abad 19 mendokumentasikan berupa buku yaitu The Malay Archipelago. Jadinya pada tahun
1869. Teori garis Wallace membagi flora dan fauna di Indonesia. Flora dan fauna dibagi menjadi 3, yaitu barat, tengah, dan timur. Yang terakhir, geografi mutakhir. Geografi mutakhir lebih fokus untuk menyelesaikan masalah manusia erat dengan teknologi. Terus tokoh yang mengenalkannya adalah Wrigley, Peter Haggett. Contoh geografi mutakhir yaitu Google Maps, dan lain-lain. Materi yang kedua adalah objek studi geo. Objek berarti hal atau sesuatu. Objek studi geo ada 2, objek material dan objek formal. Objek material berarti wujud, bisa fisik atau non-fisik. Yang pertama yaitu atmosfer berupa udara atau gas, litosfer berupa batu, pedosfer berupa tanah, biosfer berupa flora dan fauna, hidrosfer berupa air, antroposfer berupa manusia. Yang kedua adalah objek formal, yaitu cara atau pendekatan atau cara mempelajari. Yang pertama, pendekatan ke ruangan. Pendekatan ke ruangan berupa lokasi, yaitu sifat atau karakter suatu objek. Yang kedua, pendekatan ke lingkungan atau ekologi, yaitu hubungan timbal balik berupa fenomena alam dan organisme. Yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah atau ATB, yaitu terdiri dari 5W1H: what, when, where, who, why, dan who. Yang ketiga yaitu materi aspek ilmu geografi. Aspek ilmu geografi terdiri dari 2, aspek fisik dan aspek sosial. Yang pertama, aspek fisik. Aspek fisik adalah hal yang hidup atau tidak hidup yang mempengaruhi aktivitas manusia. Aspek fisik ada 3, yaitu topologi, abiotik, dan biotik. Topologi adalah bentuk atau letak atau batas atau luas suatu wilayah. Abiotik adalah benda tidak hidup, yaitu tanah, batu, air, cuaca, dan iklim. Biotik yaitu terdiri dari flora dan fauna. Terus yang kedua, aspek sosial. Hal yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Aspek sosial ada 4, yaitu ekonomi, budaya, politik, dan kondisi sosial. Ekonomi yaitu ada pekerjaan dan transport. Budaya terdiri dari agama, seni, dan bahasa. Politik terdiri dari pemerintahan. Yang terakhir, kondisi sosial terdiri dari tradisi, adat, dan komunitas. Materi yang keempat adalah prinsip geografi. Prinsip geografi ada 4. Prinsip geografi memiliki arti dasar atau asas. Yang pertama, prinsip penyebaran, yaitu berbeda, terus ada sebab dan faktor. Yang kedua, prinsip interrelasi, ada sebab dan akibat.
Yang ketiga, prinsip deskripsi, ada tulisan dan gambar. Yang keempat, prinsip korologi, yaitu gabungan dari prinsip penyebaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Materi yang kelima adalah konsep geografi, adalah rancangan dan gambaran. Konsep geografi ada 10, yaitu yang pertama lokasi, yang kedua jarak, yang ketiga keterjangkauan, yang keempat pola, yang kelima morfologi, yang keenam aglomerasi, yang ketujuh nilai guna, yang kedelapan interaksi, yang kesembilan diferensiasi, yang kesepuluh keterkaitan ruang. Yang pertama tadi lokasi. Lokasi bisa absolut dan relatif. Absolut adalah lokasi yang tetap atau pasti berdasarkan garis astronomis atau lintang dan bujur. Relatif adalah jarak yang tidak pasti, bisa berpindah-pindah berdasarkan sudut pandang, terus dipengaruhi wilayah sekitar. Yang kedua ada jarak. Jarak juga bisa absolut dan relatif. Jarak menggunakan absolut biasanya satuan panjangnya kilometer, meter, dan sentimeter. Sedangkan relatif menggunakan satuan waktu, jam ataupun menit. Yang ketiga, keterjangkauan. Mudah atau sulitnya dalam menjangkau atau mengakses sesuatu lokasi berkaitan dengan sarana dan prasarana, infrastruktur. Yang keempat, ada pola. Pola berdasarkan fenomena geografis. Yang kelima, ada morfologi, bentuk dari permukaan bumi. Yang keenam, aglomerasi, yaitu kondisi pengelompokan yang saling menguntungkan. Yang ketujuh, nilai guna, sebutan dengan nilai dari suatu wilayah dengan karakter. Interrelasi adalah hubungan timbal balik antar dua wilayah atau lebih. Yang kesembilan, diferensiasi, yaitu perbedaan atau pengelompokan suatu karakter wilayah. Yang kesepuluh, keterkaitan ruang, kaitan atau hubungan suatu wilayah dengan wilayah lain. Materi selanjutnya adalah bencana. Bencana adalah kejadian atau peristiwa yang disebabkan oleh suatu fenomena alam atau non-alam yang menyebabkan kerusakan alam, kerusakan material, dan korban jiwa. Terus dengan kondisi masyarakat sekitar yang tidak dapat mengatasi ancaman sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain. Mengapa bisa terjadi bencana? Karena di Indonesia terdapat 4 lempengan aktif, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Filipina, lempeng Eurasia, dan terakhir lempeng Indo-Australia. Terus jenis-jenis bencana. Jenis-jenis bencana ada 2, yaitu bencana alam dan non-alam. Selanjutnya siklus bencana. Siklus bencana ada 3, yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Pra-bencana adalah kegiatan yang dilakukan sebelum terjadi bencana. Kegiatan pencegahan terdapat pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Yang kedua dari pra-bencana yaitu
kesiapsiagaan, penggunaan kemampuan secara cepat dan tepat untuk merespon suatu bencana. Yang ketiga, mitigasi, upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari bencana. Contoh dari prabencana yaitu mengenali kondisi geografis wilayah atau potensi bencananya apa, terus mempelajari bencana yang pernah terjadi. Yang terakhir, mengetahui jalur evakuasi. Selanjutnya materinya adalah peta. Peta dalam kamus KBBI yaitu gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan lain sebagainya. Representasi gambaran bidang datar, permukaan bumi dengan skala plus metode itu juga disebut peta. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta secara klasik atau belum modern yaitu kartografi. Yang kedua yaitu keakuratannya peta. Keakuratan peta ada dua, yaitu terestrial dan hasil PJ. Terestrial adalah keakuratan rendah, biasanya konvensional atau jadul. Terus mengamatinya secara langsung lalu digambar. Keakuratan yang kedua adalah PJ, yaitu keakuratan tinggi, biasanya berupa citra dan foto udara atau satelit. Terus yaitu jenis peta. Jenis petanya yaitu bentuk, isi, dan keakuratan. Bentuk peta terdiri dari dua, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Isi peta ada tematik dan umum. Di sini ada skala peta. Skala peta ada 6. Yang pertama klasifikasi, yang kedua kadaster, yang ketiga skala besar, yang keempat skala sedang, yang kelima skala kecil, yang keenam skala geografis. Biasanya skala geografis adalah skala dunia. Jenis-jenis skala. Jenis-jenis skala ada 3. Skala angka, skala garis, dan skala verbal. Dan cara mencari skala dari peta adalah jarak pada peta dibagi jarak yang sebenarnya. Penginderaan jauh. Penginderaan jauh nama lainnya adalah remote sensing. Pengertian dari penginderaan jauh atau PJ adalah teknik untuk memperoleh atau mengetahui objek, daerah, dan gejala melalui analisis data yang diperoleh dengan alat atau tanpa kontak langsung. Contoh dari alat atau tanpa kontak langsung adalah pesawat, satelit, dan drone. Komponen dari PJ. Komponen dari PJ berupa sumber tenaga, yaitu cahaya matahari. Atmosfer berupa udara. Objek berupa rumah, pohon, jalan, dan gunung. Sensor adalah alat penerima pantulan gelombang atau spektrum elektromagnetik. Selanjutnya detektor adalah alat perekam. Wahana yaitu tempat detektor, yaitu satelit, pesawat, dan drone. Selanjutnya
citra PJ. Citra PJ atau citra penginderaan jauh adalah hasil gambaran atau perekaman suatu objek pada PJ. Selanjutnya unsur citra. Unsur citra terdiri atas rona atau warna, yaitu kecerahan dan objek. Terus selanjutnya ukuran, jarak, volume, dan tinggi. Selanjutnya bentuk atau wujud. Selanjutnya pola, susunan ruangan. Terus selanjutnya tekstur. Tekstur bisa berupa halus dan kasar. Bayangan atau tinggi, yaitu interpretasi atau tafsiran. Terus situs. Situs adalah letak antara objek. Asosiasi, yaitu manfaat atau kepentingan, bisa kegunaan objek. Selanjutnya interpretasi citra. Interpretasi citra ada berupa deteksi, identifikasi, analisis, deduksi, dan penggambaran. Selanjutnya jenis citra. Jenis citra ada dua, yaitu citra foto dan citra non foto. Citra foto biasanya memiliki warna alami, memiliki citra pankromatik. Terus sedangkan citra non foto memiliki citra inframerah. Selanjutnya manfaat. Manfaatnya adalah untuk informasi kondisi permukaan bumi, untuk menggambarkan bentuk muka bumi yang relief atau cekungan. Yang terakhir, membantu dalam menentukan tindakan atau kebijakan terkait kondisi yang berkaitan dengan muka bumi. Terus selanjutnya SIG. SIG adalah sistem informasi geografi. Pengertiannya yaitu penggunaan sistem berisi informasi tentang kondisi bumi dengan sudut pandang keruangan. Terus selanjutnya citra ditambah informasi sama dengan peta baru. Terus selanjutnya komponen SIG. Komponen SIG biasanya ada hardware, software, brainware, data, dan aplikasi. Tahapan SIG. Tahapan SIG adalah untuk menginput data, pengolahan data, analisis data, dan output. Terus selanjutnya manfaat SIG adalah untuk membuat peta tematik. Sekian penjelasan materi geografi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.